How is it going, guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku banyak membahas tentang lifestyle, sosial, dan pop culture di Amerika Serikat dari sudut pandang orang Indonesia. Jika topik seperti tinggal di luar negeri, bekerja, studi, menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok buat kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like are highly appreciated, thank you, and enjoy the video. Masih dengan konten yang sama, Johnny Depp versus Amber Heard, kali ini aku akan mereact beberapa video yang muncul setelah verdict juri diumumkan. Jadi gini ceritanya, setelah keputusan final dari juri dikeluarkan, pasti media ingin tahu kan responnya dari dua belah pihak ini. Dan yang pertama muncul di media adalah timnya Amber Heard, yaitu Ellen Brederhope, pengacaranya Amber Heard. Di sini aku akan ngajakin kalian untuk nonton sama-sama apa sih reaksinya si pengacaranya Amber Heard ini di media dan dia ngomong apa. Kita akan nge-react, lebih tepatnya aku yang akan nge-react dan aku akan mencoba mentranslate sebagian besar interviewnya ini ya. Oke, kita mulai. Oke, interviewnya ditayangkan di CBS Morning sekitar 6 menit. Kita tonton sama-sama ya. Aku sih betul sudah nonton sekilas-sekilas, tapi gak nonton semuanya untuk memastikan reaksiku bener-bener pure, bener-bener jujur ya untuk kalian. Elaine, thank you. We're so very glad you're here. Thank you. We heard Amber's reaction to the verdict yesterday. This seems to be a huge victory for Johnny Depp this morning. Yeah, a major setback for women. For women inside the courtroom and outside the courtroom. Because Bullshit. Dia bilang, bagaimana reaksinya kamu setelah mengetahui juri memenangkan semua yang dituduhkan oleh JD gitu. Dan katanya si Ellen ini kemunduran bagi perjuangan cewek-cewek. Bullshit. Karena nggak ada hubungannya sama cewek-cewek ini. It's about kasus pencemaran nama baik, bukan tentang kasus kekerasan rumah tangga. Plus semua orang tahu bahwa Amber nggak mewakili cewek-cewek itu. Bahkan di Amerika itu, cewek-cewek yang pernah menjadi korban kekerasan menolak keras bahwa Amber adalah orang yang pernah mengalami kekerasan. Karena fakta-fakta yang ditunjukkan, body language yang ditunjukkan itu bukan mantan korban kekerasan rumah tangga, tapi justru kebalikannya. For some reason, aku pernah ada di dalam suatu hubungan seperti itu ya. Mungkin tidak pakai fisik, tapi abusive dalam bicara gitu ya. Aku bisa bilang bahwa dia memang bukan korbannya. Because basically what this said, Amber had an enormous amount of evidence, although a lot of it was suppressed in this case as opposed to the UK. But dia bilang Amber punya banyak sekali bukti, enormous bukti yang begitu banyaknya, tapi nggak bisa dimasukin ke pengadilan ini. Aku nggak tahu soal itu, tapi kalau berdasarkan bukti-bukti yang ada di pengadilan yang di Amerika ini, bullshit justru. Kalau menurutku bukti dari mereka yang membuat mereka kalah, karena kurang sekali bukti yang menguatkan bahwa pernah terjadi kekerasan dan nggak ada yang melihat gitu. Tapi bukan berarti si AHA ini dirugikan. Come on guys, tidak meyakinkan siapapun. Jadi kalau misalnya seluruh dunia ngebela JD, itu bukan karena JD punya PR yang bagus, tapi memang kita bisa tonton semua apapun yang ditawarkan sama AHA, bukti-bukti yang ditawarkan sama AHA itu sangat-sangat nggak masuk akal berdasarkan omongannya dia semata, gitu kan. But look at all the women who have no evidence. All these women who suffer from domestic violence and domestic abuse, they don't have evidence. And basically what this jury said is unless you pull out your cell phone and you tape record your spouse beating you, you're out of luck. But Elaine, I think it was bigger than... This is also true. Jadi banyak kejadiannya di Amerika Serikat ini, korban-korban kekerasan seksual itu melapor ke polisi dan buktinya memang kurang. Tapi polisi tetap proses. Tidak masalah jika kamu kurang bukti, tapi kamu bisa menceritakan dengan detail dan nggak lupa-lupa. Masalahnya di sini Amber tuh suka lupa-lupa, gitu kan. Bigger than that because you had the evidence, as you say, but they did not believe her. Why do you think they did not believe her? I think that a lot of that was that it was Johnny Depp.
I think the celebrity status. But she's a celebrity too. And Wait, but she's a celebrity too. Right. Nggak kuat gue nontonnya. But you have to remember, it's a tale of two trials. All the evidence came in. Sangat nggak profesional ya, pengacara yang ngomongnya gaslighting banget gini. Kayak si Ellen, dia harusnya nggak perlu panas gitu. Boleh bela kliennya, of course ya. Itu adalah sisa-sisa terakhir perjuangannya dia untuk ngebela si klien kan. Tapi ini kelihatan banget dia apa ya, invest too much gitu. Nanti gue kasih tahu bahasa Indonesia, kadang-kadang aku mikir switch gitu susah. Jadi dia terlalu ngebela sampai-sampai nggak ngelihat bahwa ini juga nggak masuk akal. Orang umum nggak bisa lihat itu sebagai sesuatu yang masuk akal gitu. In the UK, Mr. Depp brought that one. The burden of proof was on the son in the UK because they had called him a wife beater and talked about the domestic violence. He had his opportunity to tell the truth then. Yang terjadi di UK adalah Johnny Depp menuntut The Sun. Jadi menuntut tabloid, menuntut sebuah perusahaan, ya. Jadi jelas kasusnya sangat berbeda. Yang dilakukan di Amerika ini, JD menuntut istrinya. Jadi yang satunya perusahaan, yang satu perorangan gitu. Kenapa berbeda? Karena yang membuat JD kalah itu banyak. Alasannya adalah satu, perusahaan seperti ini akan sama kuatnya seperti JD. Dia bisa mencari pengacara yang lebih baik ya, bahkan lebih baik daripada JD. Terus yang kedua adalah rumornya ini dimiliki oleh seorang miliarder terkaya di UK. Lalu yang ketiga adalah haknya pers. Jadi pers itu boleh menceritakan apa saja sebetulnya, ya. Dan dia nggak bisa disalahkan. Contohnya kalau kamu datang ke sebuah koran, bilang kamu dipukulin, kamu dirampok gitu, dan si koran itu menulis bahwa kamu baru dirampok oleh seseorang yang terkenal, lalu orang terkenalnya itu nuntut koran itu, cenderung sulit sekali untuk pengadilan memberikan kemenangan kepada si artis tersebut karena dia ini korannya tuh nggak salah. Koran kan hanya berupa media. Jadi kebalikannya dengan kejadian yang di Amerika, akhirnya jadi memutuskan udah deh gue nggak usah nuntut si The Washington Post, tapi gue nuntut si Amber untuk menulis op-ed-nya di Washington Post. Karena kalau dia mencoba mengulang lagi, The Washington Post akan bisa bilang kamu salah alamat. Karena kami hanya menulis, ibaratnya tuh kami hanya seperti komputer yang ngasih data gitu. Kenapa kamu nuntut komputernya gitu kan? Yang harus kamu tuntut adalah AHA. Jadi dia sebetulnya kalau si Elaine ini marah-marah karena nggak bisa dong di pengadilan Inggris dia dimenangkan. Well, yang dimenangkan bukan AHA, yang dimenangkan adalah The Sun. That's one. Yang kedua adalah kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam gitu. Aku malah mencurigai sedikit dengan yang terjadi di UK karena kita sebagai khalayak ramai nggak bisa melihat dengan jelas yang mana kan gitu, yang mana yang benar gitu. Apakah ada jabatan di bawah meja gitu kan? I don't know gitu kan. Tapi kalau yang ini nggak ada data-data yang ditutupi, fakta-fakta yang ditutupi. Jadi semua orang bisa memberikan pendapatnya dan rasanya nggak mungkin lah kalau jutaan orang bisa dipengaruhi sama si Johnny Depp gitu ya. Pasti kalau memang Amber Heard ini punya sedikit saja punya bukti kuat, pasti kansnya tuh ada banyak pendukungnya AHA yang akan muncul gitu. And a 3-week trial, he lost. The judge found 12 acts of domestic violence, including sexual violence. And that came out November 2, 2020. We weren't allowed to tell the jury that. Well, it's a different system, and the judge, it wasn't a jury, it was a judge. The judge said it was substantially true. That's correct. And that is significant. Jadi intinya tadi juga aku lupa ngasih tahu bahwa di Inggris itu dipimpin oleh hakim persis seperti di Indonesia, sementara di Amerika dipimpin oleh juri yang menurut pendapatku pribadi justru lebih transparan dan lebih fair dipimpin oleh juri dong, ya kan? Juri itu kan seperti perwakilan rakyat. Kalau kalian tahu di Amerika itu, misalnya saya memang warga negara Amerika, too bad I'm not ya, saya bukan warga negara Amerika, saya hanya residen di Amerika. Contohnya suamiku orang Amerika asli. Setiap saat
pengadilan bisa memanggil dia dan dia nggak boleh menolak. Kalau menolak dia dipenjara gitu ya. Dia bisa dipanggil untuk menjadi juri. Jadi cenderung lebih fair, ya kan? Karena orang-orang Amerika yang memberikan hak suaranya untuk menentukan dia benar atau salah gitu. Jadi menurutku lebih bagus ini sih sistemnya. Tapi mungkin kalian nggak setuju sama aku, komen di bawah ya. Kenapa? Again, I think surprised a lot of legal analysts. But, in this case, the jury not only didn't believe Amber Heard, but in ruling that she acted with actual malice, that means she had the intent to cause harm, right? That's a pretty high standard to have proven. And it's pretty amazing since the op-ed never even mentioned Mr. Depp. You have to remember that. Shut up. Jadi, op-ed-nya memang nggak menyebutkan JD, tapi kita sudah tahu dari 6 minggu persidangan itu, akhirnya keceplosan juga si AHA bahwa op-ed-nya itu memang buat dia. So, come on. Elaine, kamu kelihatan sangat What they bodoh learned di sini. from the UK case is to demonize Amber, which is what they did, and to try to suppress as much of the evidence that came in the UK and did not come in the United States. But the other problem is we had cameras. I cannot. Demonize, seriously. Demonize itu, jadi Elaine baru bilang bahwa pengadilan di Amerika ini, pengacaranya si JD ini mencoba untuk membuat si Amber Heard ini monsternya gitu, demonnya, apa ya, yang jahat di sini gitu. Mereka berusaha keras untuk membuat si AHA adalah penjahatnya di sini. Yang menurutku 200% disagree, aku nggak setuju. Kenapa? Kalau kita sama-sama nonton kejadiannya, sebentar. Ya kalau kita sama-sama nonton kejadiannya, kita tahu pengacaranya JD itu hanya mengulang-ulang pernyataannya si AHA, hanya memutar rekaman-rekaman yang mereka rekam antara JD atau Amber Heard yang buat gitu. Dan itu aja gitu. Jadi nggak mencoba untuk menggiring opini, tidak, hanya memberikan bukti-bukti. Contohnya yang paling benar-benar kelihatan sangat-sangat konyol dan membuat publik Amerika tuh ngerasa gile nih orang, jelas nih dia yang salah gitu, adalah ketika dia bilang, ya aku sudah donasikan $7 juta itu di media Belanda ya. Jadi dia diwawancara di media Belanda si AHA ini. Terus habis itu ditanya, wow kamu hebat sekali ya, kamu mulia banget. Setelah disakiti sama mantan suamimu, kamu dapat $7 juta, kamu malah kasihkan itu ke 2 lembaga. Iya, aku memang bener-bener gak mau uangnya. Jadi buatku yang penting adalah namaku baik dan aku bisa menjadi pemimpin buat orang-orang yang pernah menjadi korban KDRT. Bullshit. Jadi kalau dia bilang pengacaranya jadi ingin membuat si AHA kelihatan sangat buruk, well dia yang buat sangat buruk dengan tidak membayar. Mungkin jika si AHA ini 7 juta yang dia dapatkan dari JD ini dibayarkan ke ACLU dan Children's Hospital of Los Angeles, ada kemungkinan besar dia menang. Tapi di sini semua publik Amerika termasuk juri juga bisa lihat orang ini nggak bisa dipercaya omongannya. Dari situ aja. Ya kan, kalian tahu rumah sakit untuk anak itu penderita sakit-sakitnya adalah anak-anak, dan dia berjanji memberikan $3,5 juta dan dia bohong. Uangnya sampai sekarang masih ada di dia. I mean, who does that? Andai ngeluarin barang $10,000 mungkin dari $3,5 juta yang dia janjikan, mungkin jurinya akan mikir, oh ya oke. Tapi ini enggak. Dan dia berani ngomong di segala macam media bahwa dia tak ada niatan untuk ngambil sekecil pun, sepeser pun uang dari si JD itu. Lanjut. Cameras in the courtroom. So here we had, not only did we have a group of Depp fans that were there every day, 100 were allowed, and they lined up at 1 o'clock in the morning for their... Pengacaranya, sorry gue potong-potong. Pengacaranya si Amber Heard ini nyalahin fansnya Johnny Depp.
Morning for their Man. wristbands to be in that courtroom, but we had everything on camera and we had tremendous social media that was very, very, very much against Amber. Very It was pointed out that was Yeah, the there's first a time that a point. victim Why? of sexual abuse had to testify. There is a point why they are against your client, Miss Elaine. On live television. And I fought hard and lost that battle. It should not have happened. So I'm a former NFL player, and after Oh, a this is hard what- loss, it's easy to this is wake what I up like. and point to the other side. Oftentimes, I realized the better thing to do was to look in the mirror. What mistakes did I make as a player? What mistakes did our coaching staff make? And then how can we improve from there? Do you feel like you guys made any mistakes along the way? Do you feel like Amber made a mistake while she was on the stand? Because you're saying it's the celebrity, it's Johnny, it's the people who support him. But what about you and your team? Well, and that's an excellent question. To say, and you know, That's a really good question. Sebetulnya ini cowok mau nyepet halus gitu ya. Dia sebetulnya nggak setuju, dia mau nyepet halus. Saya seorang pemain NFL, saya menang berkali-kali, saya kalah juga berkali-kali. Nah, pada saat saya kalah itu, saya introspeksi. Apa yang membuat saya kalah gitu. Apakah kamu melakukan introspeksi, Ellen? Nah, kita lihat ya jawabannya. Amber even said on the stand, I am not perfect. I am a human being. These people were giving her death threats. They threatened to microwave her baby. Oh, come This on. is the kind of social media she was getting. So are any of us perfect? No. Is there something else we feel we should have done? Yes, absolutely. I redo my closings 100 times afterwards, whether I win or lose. Satu hal tentang microwave her baby. Jadi ada kata si Amber ini ngaku dapat ancaman bahwa ada orang yang mau microwaving, masukin ke oven bayinya karena dia punya anak kan. Ini pendapatku pribadi ya. Terus terang aku nggak percaya. Amber ini omongannya tuh datang dari banyak film dan ada film yang exactly the same seperti ini. Dan menurutku publik Amerika itu sangat-sangat educated, sangat berpendidikan, agak sedikit beda ya sama yang di Indonesia ya. Jadi penggunanya sosial media dan segala macam itu mereka fair, educated, bahasanya halus gitu. Aku bukan ngejek netizen Indonesia, tapi memang cenderung lebih berpendidikan orang, bukan berpendidikan, maafin gue, lebih intelek, lebih halus gitu ya bicaranya. Nah, I don't believe it. Not even once ada yang ngomong mau microwaving the baby. Kenapa? Karena publik Amerika itu nggak bawa-bawa orang gitu loh. Jadi kalau misalnya dia benci sama AHA, dia nggak akan bawa bapaknya, nggak akan bawa adiknya, nggak akan bawa kakaknya, anaknya dan segala macam. Itu bedanya publik Amerika sama netizen-netizen lain. Karena mereka nggak akan bawa-bawa kemana-mana. Mereka tahu kok yang salah yang mana. Bahkan adiknya Whitney aja nggak terlalu disentuh sama publik Amerika. Menurutku ini dia mencoba mencari simpati supaya orang-orang stop untuk bullying dia. Kalau dia yang dibullying sama publik Amerika, netizen Amerika, ya aku percaya. Tapi kalau sampai ke bayinya, come on. Bahkan menurutku netizen Indonesia pun nggak akan segila itu untuk ngancem-ngancem mau microwaving. Lanjut. That's part of being a good lawyer, a good trial lawyer is there's always Dia malah ngebanggain dirinya sendiri, But I coba. think that there were a lot of influences here that were beyond our control. And I think the social media, it was like a Roman Colosseum. Is the best way to describe the atmosphere here. And I have to believe that the jury, even though they're told not to go and look at anything, they have weekends, they have families, they have they were social not media. sequestered. They were not sequestered. And the 10-day period we had, how could they not have been influenced? But Elaine, for most people watching this trial, and a lot of people, it got huge views. It just seemed to be so messy and salacious and so tawdry on both sides. And I think for a lot of people from the outside looking in thought both of them were not telling the truth and that they mutually abused each other. Do you not believe that was the case? No, I believe and that's it. one of the many misnomers. The way that Depp's team approached this was based on ignorance of domestic violence. It completely ignored the cycle of violence and just said, oh, she wouldn't have done this if he had been hitting her. That was their So approach. you thought that they weren't fighting fair? Correct. I don't think they were fighting fair.
And you think Amber Heard is, in fact, a survivor of domestic Yes, violence? I absolutely believe that. And there's a tremendous amount of evidence, much of which did not come into this trial, did come into the UK trial. For me, it is really painful to watch. Karena Elaine ini gaslighting terus gitu. Jadi bukan menjadi seorang pengacara yang lembut gitu kan, yang ya beginilah keadaannya, kita sudah mencoba dan ternyata kalah, ada beberapa hal. Enggak, dia terus nyerang bahwa pengacaranya Johnny itu jahat. Johnny Depp itu menggunakan powernya untuk mengajak orang-orang untuk membenci Amber. Semua orang salah, jurinya salah, fansnya JD salah, JD-nya salah, pengacaranya salah, hakimnya salah. Keluarga jurinya yang ikutan nonton trial ini salah, kecuali dia dan kliennya. Tapi ada satu hal yang aku setuju sama si Elaine ini, ya benar juga sih, aku terus-terusan bertanya-tanya, kan memang juri kan nggak boleh ngelihat Google atau searching di sosial media ya tentang kasus ini. Cuma rasanya nggak mungkin di era seperti ini tuh menghindari terus-menerus tuh nggak mungkin, apalagi mereka kan tiap kali pulang dari pengadilan kan pulang ke rumahnya. Anaknya, istrinya, suaminya itu kan pasti cerita kan, nggak mungkin gitu. Jadi aku rasa pasti ada lah sedikit-sedikit kepengaruh. Cuma aku tetap yakin bahwa JD yang punya bukti lebih kuat daripada Amber Heard. We even had more evidence. We had medical records. We had mental health records that went back to 2012 that were contemporaneous. We had text messages from Mr. Depp's assistant saying, when I told him that he had kicked you, he cried. So how is she today, Elaine? How is she today? What is her next move? She's right. Well, her next move is appeal. There were she's heartbroken. Jadi dia nggak puas, dia mau naik banding. She is heartbroken. And one of the first things that she said when she came back from the verdict, when we went into the conference room, was, I am so sorry to all these women. Bullshit. Yes, she felt like she had let down all of these women. Come on. It's so painful to watch. I'm sorry, guys. Gue gak tahu lagi harus. Jadi si AHA ini ngerasa dirinya adalah perwakilan dari wanita-wanita yang dianiaya oleh para laki-laki, dan itu terus-menerus yang diomongin sama si Elaine gitu. Ya dia punya hak ya untuk bicara, cuma ini nggak benar. Kalau kalian bisa dengerin semua rekamannya itu, dia si AHA ini jelas-jelas bukan korban kekerasan. Jadi sudah terbukti dia punya niatan jahat untuk menghancurkan reputasinya si JD karena dia marah, diceraikan dan hanya mendapatkan $7 juta. Itu sudah terbukti. We had more evidence than most people do, and yet they still didn't believe her. Elaine Charleston, Bretta Hoff, thank you so much for joining us. Oh, kasihan ya Elaine. Here at the Prince Can you imagine kalah di pengadilan oleh satu hakim? Kalian bisa ngomong kayak gitu bahwa hakimnya curang, hakimnya nggak ngelihat fakta-fakta yang saya berikan dan segala macam. Ini bukan langkah yang bagus buat Elaine maupun Amber Heard untuk masuk seperti itu ya. Dia malah akan lebih dibenci gitu. Menurutku langkah yang bagus adalah ya tulis saja merasa kecewa, sedih, ini harusnya nggak terjadi, saya akan mengajukan naik banding. Tapi kan Amber Heard bukan Alina. So, ya seperti itu responku, dan menurutku what a stupid move. Satu lagi ya, aku akan merespon dari pihak yang berlawanan, yaitu pihaknya Johnny Depp. Mereka sangat-sangat elegan. I think that was very disappointing to hear that and to hear her impugn the character of the jury. The judge was very fair to both sides. And also, Mr. Depp and Ms. Heard in this case were the parties. They had different disclosure obligations. So we disagree. The overwhelming evidence that was presented in this case in Virginia far exceeded what was presented in the UK, and we believe the jury got it right. Any reason to believe that the jurors violated their oath? And again, that suggestion was disappointing to hear. But at the same time, they were admonished every single night
And they had a tremendous amount of respect, I think, for the court and the process, and they were doing the best that they could. Support for Johnny Depp online was exponentially greater than for Amber Heard. Just one example on TikTok, the Justice for Amber Heard hashtag has 27 million views. Justice for Johnny Depp, 20 billion. Heard's attorneys have suggested that perhaps this is because of an orchestrated campaign on behalf of Johnny Depp. Sudah beberapa hari sejak kemenangannya, pasti dipanggil sama banyak media besar, tapi belum datang. Dan akhirnya hari ini mereka memutuskan untuk coming out, ya, untuk bicara. Dan bicaranya itu sangat hati-hati dan sangat menghormati pihaknya AHA. Jadi tidak ngatain mereka bohong, padahal si interviewernya itu berusaha untuk manas-manasin si Camille Vasquez sama si Benchu yang diwawancara, tapi nggak berhasil. Mereka tetap intelek, mereka tetap elegantly bilang ya yang sudah di pengadilan ya itulah yang terjadi. Saya nggak melakukan seperti yang dibilang sama saudara Elin. Strategi kami adalah memastikan benar-benar omongannya si AHA ini kita buktikan dengan kenyataan yang ada, dan itu kan selalu bertolak belakang. Jadi bisa dibilang itu saja satu-satunya strategi yang kami lakukan, kata dia gitu. Dan informasi yang berikutnya lagi adalah Camille ini kalau di Amerika jadi sangat-sangat terkenal, dan banyak firma-firma hukum yang menginginkan dia bergabung sama mereka, karena pasti ya siapapun sekarang kalau misalnya punya uang pengennya diwakilin sama si Camille Vasquez kan untuk kasus kerusakan reputasi. Nah, firmanya yaitu Brown Rudnick memutuskan untuk naikin jabatannya si Camille ini menjadi partner, ya. Jadi namanya akan ada di Brown Rudnick and Vasquez gitu. Jadi congratulations buat Camille, you well deserve it. Dan dia dibanding Amber Heard yang merasa dirinya adalah perwakilan dari para wanita korban kekerasan, wanita-wanita di Amerika, netizen Amerika itu malah bilang kalau boleh memilih kami menginginkan Camille Vasquez yang menjadi duta dari wanita gitu. Why? Karena gara-gara melihat dia kami terinspirasi sekali untuk sekolah tinggi-tinggi, untuk mencapai cita-cita kami tinggi-tinggi, bekerja keras dan bisa seperti dia. Dia adalah contoh yang luar biasa buat para wanita. Not Amber, but Camille Vasquez. Oke deh, gitu aja dari aku. Semoga ini memberikan informasi yang cukup tentang pop culture yang terjadi di Amerika, dan semoga kalian puas atas liputanku. Terima kasih sekali lagi atas atensinya kalian. Kalian baik-baik banget. Aku nggak pernah nemuin satupun komentar-komentar yang menyakitkan. Thank you so much guys. I'll see you on my next video. Bye-bye.